Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di Interaksi Ngobrol Santai Penuh Makna. Kali ini kita udah ketemu lagi untuk kedua kalinya. Kalau kemarin kita ngobrolin seputar kegagalan, di sore hari ini kita bakal ngomongin bukan di mana kamu belajar, tapi kemana kamu bisa melangkah. Oke teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman lihat, sekarang kita lagi di salah satu spot paling cozy yang ada di Ubinus Malang. Jadi di sini teman-teman bisa gunain fasilitas yang ada di Ubinus untuk nugas ataupun sekedar sharing sama teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian juga penasaran, bisa banget buat main-main ke Ubinus Malang. Oke, kali ini aku bakal ngobrol, berinteraksi sama salah satu mahasiswa Ubinus favorit aku, Muhammad Akbar Ababil. Mungkin bisa kita panggil dulu ya. Halo, sore, selamat sore Ababil. Oke, teman-teman, mungkin yang belum kenal, mungkin bisa kita langsung kenalan ya sama Mas Ababil. Silakan Mas Ababil. Oke semuanya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, namaku Muhammad Akbar Ababil, atau biasa dipanggil Ababil. Aku sendiri mahasiswa Ubinus angkatan 2021 yang sekarang mengambil prodi informatika. Sekarang di semester 8 dan sedang fokus mengerjakan skripsi. Oke ya teman-teman. Jadi Ababil ini selain mahasiswa dia juga magang ya di salah satu kebetulan unit. Saya sendiri juga magang di sekarang bernama Pusat Bisnis. Di Ubinus. Mungkin bisa Mas Ababil ceritain sedikit kegiatannya Mas Ababil selama di unit Inbis itu ngapain aja sih? Oke, terkait unit Inbis sendiri, saya sendiri memiliki beberapa job desk, lebih fokusnya di administrasi, dokumentasi. Jadi mengatur beberapa dokumen seperti proposal, MOU, MOA, dan penataan dokumen proyek lainnya. Gitu. Jadi teman-teman, Mas Ababil ini juga salah satu mahasiswa penerima reward hibah pembelajaran internasional di tahun 2023. Jadi Mas Ababil terpilih jadi salah satu mahasiswa yang beruntung buat belajar ke Satyabama University di India. Bener nggak ya Mas Ababil? Betul. Ya? Kira-kira awalnya apa sih yang bikin Mas Ababil setelah melihat pengumuman itu Mas Ababil tertarik buat daftar menjadi penerima beasiswanya? Yang membuat saya tertarik itu tentu pengalamannya yang akan saya dapatkan ke depan. Karena sejujurnya saya tidak pernah terfikirkan untuk bisa keluar negeri. Ya. First time ya? Ya, first time. Saya berpikir, karena saya jujur saya kan masuk ke Ubinus ini melalui jalur KIP Bu ya. Ya, jadi untuk bisa keluar negeri itu kayaknya hal yang mustahil. Nah, jadi waktu saya melihat pengumuman adanya ICT ini dan kos dalam pengeluaran program ini kecil, ya saya menjadi tertarik untuk mengikutinya. Buat pengalaman baru ya. Kira-kira pernah nggak sih pas awalnya kamu ada keraguan, kayak nggak pede sama kemampuan diri, lihat kayaknya nih bakal banyak nih yang daftar atau gimana, atau kamu pede banget nih sama keyakinan sama potensi diri kamu buat daftar program ini? Kalau ragu, awalnya ragu karena mungkin belum terlalu pandai bahasa Inggrisnya aja sih. Karena juga sebetulnya sebelum mengikuti ICT ini saya dibantu oleh Pusat Bisnis dan juga Pak Bagus selaku Kepala Pusat Bisnis itu dibantu kompetensi dalam pengembangan bahasa Inggris. Saya disupport dalam pengembangan Duolingo. Jadi waktu itu saya sebelum mengikuti ICT ini disiapkan untuk mengikuti ISMA. Nah, karena dalam programnya itu belum beruntung atau belum dapat, jadi saya dilanjutkan untuk mengikuti ICT ini. Awalnya ragu, kemudian ada perkataan yang bilang dicoba aja dulu, karena kalau dengan mencoba kan outputnya nanti dua, yaitu berhasil atau gagal. Nah, sedangkan kalau kita tidak pernah mencoba kan outputnya cuma satu, yaitu kegagalan. Nah, keren ini. Karena saya melihat juga cost-nya itu kecil, jadi saya noting tulus saja untuk ikut program ini. Keraguannya itu saya nomor akhirkan lah. Apa yang menurut kamu menjadi tantangan tersulit waktu
menghadapi seleksinya? Seleksinya kan lumayan panjang ya, Bila. Ada seleksi berkas, dan akhirnya nantinya kamu juga seleksi wawancara. Dan kita tahu sendiri nih, karena kita juga sama-sama kerja bareng ya buat berangkat ke India, dan prosesnya itu benar-benar panjang banget ya, Bil ya. Mulai dari pengurusan dokumen dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang paling sulit dari tahap persiapan itu, Bil? Kalau dari saya sendiri itu di sesi wawancara, karena saya kan sebelum di Ubinus kan jarang bersosialisasi juga. Jadi saat berinteraksi dengan orang itu agak takut, karena nanti mungkin salah kata atau takut nggak diterima seperti itu. Jadi dalam persiapan itu yang saya takuti cuma ya kadang berinteraksi dengan orang atau saat interview aja. Gitu. Interviewnya pas itu juga pakai bahasa Inggris ya? Betul. Nah, totally bahasa Inggris. Di ICT ini kemarin itu sebelum interview kita disiapkan TOEFL class sama Ubinus beberapa kali. Jadi mungkin bagi teman-teman yang takut untuk ikut program ini bisa join aja dulu, nanti dipersiapkan ada preparation kelasnya. Yaitu beberapa kali pertemuan, kemudian kita sama-sama melakukan tes TOEFL. Nah, baru setelah itu kita melakukan interview program. Jadi memang sebelumnya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi memang salah satu support dari kampus ya selaku pelaksana, kita juga benar-benar menyiapkan mahasiswa yang benar. Jadi sedikit ada keyakinan tapi masih ada keraguan dengan potensi dirinya, kita siapkan ada TOEFL class buat teman-teman sekalian. Terus akhirnya dari seleksi itu Ababil keterima ya? Iya. Apa rasa pertama kali pas tahu pengumuman kalau Ababil lolos? Senang pasti, soalnya bisa keluar negeri pertama. Yang kedua juga deg-degan, karena waktu itu belum di-plotting mau ke negara mana. Benar. Karena waktu angkatan saya sendiri kan itu ada 2 negara, yaitu Filipina dan India. Jadi waktu itu masih abu-abu nih, mau ditempatkan di India kah atau mau di Filipina. Sedangkan untuk pesertanya sendiri kan itu kemarin ada 7. Ya. Jadi ya baru nanti dipilihkan plotting mau ke negara mana. Gitu. Kalau misalnya Ababil sendiri nih, kalau kita boleh curhat dikit, pas itu lebih better ke negara mana sih, India atau Filipina? Nah, ini pernah saya sampaikan juga ke Prodi. Saya minta karena kan saya juga tidak terlalu lancar berbahasa Inggris. Nah, jadi waktu itu saya minta ke Filipina sebenarnya. Filipina. Saya ke Kaprodi bilang, Bu, apa bisa saya ini sebelumnya sudah diplot ya, Bu. Jadi saya penempatannya itu di India waktu itu. Nah, waktu itu saya minta ke Kaprodi apakah bisa dipindah dari India ke Filipina. Karena ya memang India kan sedikit lebih ekstrim. Nah, jadi waktu itu ternyata karena angkatan saya itu kebanyakan perempuannya, ceweknya, jadi Kaprodi bilang untuk menyarankan yang ke Filipina itu yang cewek-cewek aja. Karena memang atmosfernya kan agak keras di India. Jadi yang cowok dipersiapkan untuk ke yang India. Gitu. Jadi setelah mendengar alasan tersebut ya saya memaklumi aja, karena make sense ya. Betul, karena kalau terjadi apa-apa kan juga kasihan. Gitu. Dan memang Ababil ini kita siapkan dalam mode survival mode ya. Mode survival mode. Ya mau nggak mau kalau ke India kan memang harus seperti itu. Terus akhirnya sekian lama dalam rombongan 7 itu kayaknya Ababil ya yang ngelit ya? Waktu dari Malang ke Jakartanya ya saya ngelit. Tapi waktu berpisah kan sudah 2 kelompok yang berbeda, yaitu sudah pecah. Gimana rasanya jadi tim leader yang membawa teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri dan semuanya baru first time ke luar negeri? Iya betul. Rasanya semangat karena teman-teman yang ikut itu kan juga teman-teman saya sendiri yang sudah kenal dekat. Jadi ya kayak ngobrol, kayak jalan-jalan aja biasa bareng-bareng gitu. Jadi ya rame-ramean, seru-seruan bareng di jalan. Pernah nggak pernah cekcok nggak sama temen? Terus gimana sih cara kamu sebagai leader buat solusinya ini gitu? Kalau cekcok jarang sih Bu. Kita biasanya bercanda terus soalnya. Mungkin kalau ada konflik gitu ya biasanya kita diskusi dulu, kita dengarkan masalahnya apa, kemudian
ada nggak yang menawarkan solusi. Nah setelah itu kita cari nih solusi mana yang mendekati yang bisa diterapkan bersama-sama. Oke, akhirnya sudah sampai di Jakarta, kalian pisah terus berangkat nih. Ada bingung nggak pertama kali masuk ke bandara internasional, gimana caranya? Mungkin yang pertama kali bingung itu saat, mungkin ini kita flashback dikit ya Bu, waktu pengurusan visa. Oke, pengurusan visa. Ya, betul. Jadi di program ini sendiri kan kita semua di full funded ya, semua di cover, kecuali pasportnya aja. Jadi waktu pengurusan visa itu mau tidak mau kita memang harus ke embassy-nya yang ada di Jakarta Selatan. Waktu itu karena yang India harus datang semua, jadi saya dan juga Fauzan itu berangkat ke Jakarta. Dan itu first time juga saya berangkat ke Jakarta. First time ke ibu kota, ke Jakarta. Dan ternyata seru juga di sana. Sangat hektik, sangat macetnya benar-benar macet. Dan itu menjadi pengalaman pertama saya ke Jakarta. Di sana pun juga sedikit tertipu karena waktu di Google Maps itu embassy-nya itu berada di Kuningan. Ternyata waktu kita datangi tempatnya, kebetulan tempatnya sudah berpindah. Nah kalau nggak salah itu di Gama Tower waktu itu. Jadi mau nggak mau saya sama Fauzan itu harus jalan berapa meter ya, 500 meteran untuk menuju ke tempatnya. Mungkin kita mau bagi informasi nih buat teman-teman yang mau transfer kredit ke India. Mungkin kita bisa kasih sedikit tips dan ilmunya. Apa aja sih yang harus disiapin buat ngurus visa? Kalau ngurus visa kemarin, ceritain sedikit aja pengalamannya. Mungkin dokumentasinya bisa dilihat di websitenya embassy-nya. Mungkin yang sedikit strict itu di pas foto. Karena memang pas foto untuk visa itu tidak sembarangan pas foto. Jadi teman-teman harus memastikan nih ke negara mana teman-teman mau berangkat. Nah di situ di embassy-nya, di websitenya biasanya ada cantumin ukuran pas foto yang digunakan. Jadi jangan sembarangan karena waktu kalau misal ditolak kita memang harus foto ulang seperti itu. Jadi kemarin untungnya juga sempat di warning sama Pak Bagus. Jadi waktu sebelum berangkat itu kita pastikan dulu, kita cross check lagi apakah ukuran foto yang digunakan itu sudah benar atau belum. Iya, harus zoom 60% ya. Ada beberapa mukanya. Terus sampai di sana pun harus ada tes fisik ya. Jadi karena benar-benar harus orangnya sendiri yang datang. Itu apa aja sih protokol yang harus Ababil lewatin buat pembuatan visa? Kemarin waktu sampai di embassy-nya, itu kan ada di sebuah gedung gitu, gedungnya besar, gedung kantoran. Naiknya itu pakai lift. Saat di atas itu kita nggak boleh HP-nya dikumpulin ke satpamnya gitu. Nggak boleh bawa HP. Terus kita disuruh masuk. Setelah masuk ya udah tinggal tunggu aja antriannya. Kebetulan waktu petugasnya itu bisa bahasa Indonesia waktu saya di embassy India itu. Jadi komunikasinya berjalan lancar. Ya mungkin ditanyain aja mau ngapain di sana, terus berapa lama. Nah, teman-teman juga harus melihat dulu dokumentasinya seperti pemesanan pesawat, pemesanan hotel, tiket, itu semua harus sudah ada. Jadi akan mudahlah di approval sama pihak embassy-nya seperti itu. Jadi jangan diusahakan sudah ada tiket dan pulang pergi dan kemudian tempat tinggal di sana sama beberapa saldo rekening yang akan digunakan. Itu jadi benar-benar kalau namanya perjalanan ke luar negeri nggak bisa namanya teledor ya, benar-benar harus teliti dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita udah perjalanan ke Jakarta buat ngurus visa, ternyata ada dokumen yang kurang, mau nggak mau kita harus kembali. Chaos banget, capek nanti. Akhirnya dokumen udah lengkap ya Bill, terus first time kamu perjalanan internasional. Apa perasaan pertama kali pas kamu sampai di Bandara Internasional India? Atmosfernya beda. Yang apa pertama, itu? Waktu saya datang, kan itu ada imigrasi ya. Belum imigrasi, setelah melakukan imigrasi di bandaranya, waktu keluar, waktu di launch-nya bandara, itu atmosfernya beda Bu. Jadi kanan kiri itu udah bahasa India semua. Jadi dan ada pun bahasa Inggris, mereka itu bahasa Inggris tapi aksennya itu cepat. Ya, sangat cepat. Nah, itu pertama kali saya juga, ternyata seperti ini luar negeri, sebenarnya nggak semenakutkan itu, cuma
mungkin ya first time aja. Jadi setelah lama beberapa jam di sana itu sudah terbiasa mengikuti flow-nya orang-orang sana. Oke, ini Bill ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang live di Instagram. Dari Iqbal, Kak udah bisa bahasa India nggak? Bahasa India? Waduh. Mungkin beberapa ya, kayak air itu khususnya air minum. Kemarin tuh saya diajari kalau mau minta air bilang aja tani. Tani? Iya, tani. Ya, tani. Pakai bahasa isyarat atau? Ya pakai sama geleng-geleng. Gitu, ya. Kalau udah terbiasa mungkin sebulan 2 bulan masih denial gerakannya itu. Tapi tiba-tiba ya ikut aja. Refleks. Ya refleks. Ada nggak arti dari gerakan kepala itu? Kalau saya tanya ke teman saya itu ada. Sebenarnya multi tafsir sih. Hanya orang India aja yang ngerti pure ya? blood India aja yang tahu ya. Kayak satu gerakan itu bisa artinya iya, tidak, kurang tahu, banyak sih. Banyak banget ya pertanyaannya. Terus ada lagi, tes food India nggak, Kak? Jadi ya pertama kali datang tes food nggak? Pertama kali itu kita diberi makanan sambutan, itu kayak jajan-jajan gitu. Karena memang sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri sebelum ke India, karena kan ya ini rahasia umum kan, teman-teman juga pasti FYP-nya makanan India yang sangat ekstrim seperti itu. Sebelum berangkat kemarin itu saya sanggup dihapet tuh. Buat jaga-jaga kalau perutnya nggak kuat atau gimana. Ternyata tapi memang saya berangkat juga dengan rasa penasaran untuk mencoba. Nah, sehingga waktu di sana diberikan makanannya itu udah siap. Dan untuk rasanya memang mayoritas makanan India itu pedas, karena kan kebanyakan rempahnya itu otentik India. Jadi kalau dibilang sama kayak Indonesia sih nggak terlalu. Mereka lebih strong aja. Tapi kalau tingkat misal makanan pedasnya itu kalau menurut saya pedasan makanan Indonesia sih. Mereka itu lebih ke pedas kayak ya lada jahe kayak gitu. Bukan sambal kayak Indonesia. Terus ada nggak sih kayak perbedaan budaya, kayak shock culture-nya, kayak aduh udah nggak di Indonesia lagi nih gitu? Shock culture mungkin dari atmosfer. Di sana itu sangat panas. Bahkan beberapa kali itu saya lihat nggak ada awan, jadi matahari langsung ke tanah gitu. Pantes ya? Iya. Langsung berubah ton warna kulit ya? Betul. Dan kemarin itu yang di satu kampus itu yang pakai payung cuma saya sama Fauzan. Waktu istirahat itu jalan pakai payung itu cuma saya sama Fauzan. Sisa yang lainnya kan udah terbiasa. Jadi pertama atmosfernya panas. Yang kedua orang-orangnya itu tinggi-tinggi. Berapa tuh kalau kisaran tingginya? Cewek cowok sama ya tinggi? Ya, kalau dibanding sama orang Indonesia itu tinggi mereka kayaknya. Kemudian dari sifatnya mereka itu ngotot, gimana ya, ngotot itu harus ya. Iya, kayak kalau punya sesuatu itu mereka defense kuat buat ke proses itu gitu. Jadi mereka nggak bisa ngeyel lah intinya kayak gitu. Terus mereka juga gampang penasaran. Jadi waktu aku ke sana itu banyak tanya-tanya tentang Indonesia juga. Budaya-budayanya gimana. Terus apa lagi ya, teman-teman itu suka nari, dikit-dikit nari gitu. Beda sih sama Korea Selatan ya? Tarinya beda. Iya, jadi waktu misal nih istirahat, ada yang ngajak ngobrol aku. Ngobrol enak, tiba-tiba ada satu orang itu nari depanku gitu, nari-nari. Ya biasanya ya, memang Bollywood kalau, ya kalau di Bollywood kan mungkin teman-teman lihatnya dikit-dikit nari, tapi memang kenyataannya senengnya gitu ya, dikit-dikit nari. Terus ini juga ada beberapa komen lagi dari Bu Paulina juga, dosen pembimbing ya. Iya betul. Halo Bu Paulina. Maaf saya belum cemas ya. Semangat TA-nya katanya. Terus juga ada dari Aji, hal yang paling bikin shock culture tadi udah ya udah dijelasin. Terus dari ada Mbak Meni, sapa dulu dong Mbak Meni. Halo Mbak Meni. Tanya, jauh nggak dari Taj Mahal, tempat wisata populer apa tuh di sana? Kemarin itu Satyabama itu mungkin lokasinya dulu ya Bu ya. Satyabama itu lokasinya ada di kota Chennai, itu di India Selatan. Nah, sedangkan tadi bertanya tentang Taj Mahal itu di Korea Utara. Jadi sangat berlawanan. Itu pun jaraknya sangat jauh. Kayak misalnya dari
Surabaya ke Lampung. Oh, segede itu sangat ya India? Besar, ya. Oke. Jadi kemarin memang sempat diagendakan mau ke sana, ternyata waktu dilihat prosesnya itu sangat panjang dan jauh. Jadi nggak sempat sih ke Taj Mahal. Oke. Kalau aku penasaran nih sama transportasi yang ada di India, Bill. Jadi kalau misalnya kamu mau ke suatu tempat itu transportasi yang paling umum apa sih? Kayak misalnya dari India Selatan ke India Utara, kereta kah atau bis kah? Kalau dari India Selatan ke Utara itu kan karena jaraknya jauh, kebanyakan pesawat sih Bu, langsung pesawat. Oh, langsung pesawat ya, oke. Kalau yang lokal itu antar kota, biasanya mereka pakai bis. Kalau enggak bajai. Mereka itu di sana bajai nyebutnya oto. Oto, ya. Oh hampir sama ya, oto. Kalau di sini tuh kayak bahasa Padang tuh oto. Oto tuh kayak kendaraan gitu. Oh kendaraan. Iya. Kalau di sana oto bajai ya. Bajai. Oke. Terus? Jadi kendaraan di sana? Kebanyakan itu memang nggak tahu ya, ini orang luar negeri itu memang suka pakai transportasi umum kayaknya. Jadi kendaraan pribadi itu jarang. Oke. Jadi kebanyakan pakai transportasi, memang mayoritas penggunanya itu bis. Bisnya itu pun ada tingkatannya, bis biasa, bis sederhana, bis biasa, sama bis yang sedikit fancy, agak mahal gitu. Oke. Kalau yang sederhana itu biasanya gratis. Memang fasilitas publik. Memang fasilitas ya. publik. Oke. Tapi minusnya mungkin ya di kendaraannya, mungkin sudah agak usang atau gimana. Tinggal rangka. Iya, tinggal rangka. Nggak kebayang tinggal soalnya rangka orang India jalan. itu kalau naik yang gratis-gratis seperti itu, semua naik sampai penuh. Oke. Ya, sampai ke pintu-pintunya itu orang-orang bergelantungan di bisnya itu. Ya, kebanyakan pakainya itu bis yang biasa sama bis yang agak mahal sedikit. Oke, kalau yang fancy? Yang fancy itu yang pertama pasti ada AC-nya, AC-nya nyala. Karena yang biasa itu ada AC-nya tapi nggak dinyalakan. Oke. Kemudian kursinya oke lah, dan harganya itu agak murah juga. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, ini seriusan yang naik kereta api tuh biasanya, kayak kita lihat cuplikan-cuplikan video, itu sampai naik ke atas kereta ya? Wah, kalau kemarin nggak sempet sih lihat yang naik kereta api kayak gitu, Bu. Tapi kalau yang real case-nya saya melihat itu yang bis itu tadi. Orang-orang itu naik bis sampai ke pintu-pintu, sampai bisnya itu miring. Oke, ya, miring ya? Kemudian nanti waktu lampu merah, itu orang yang di pintu itu turun. Jadi saking penuhnya itu turun, nanti waktu hijau mereka naik lagi. Jadi emang karena mereka kan populasinya juga besar kan ya. Jadi mau nggak mau ya memang harus menyesuaikan seperti itu. Betul. Terus sekarang kita move ke segi pembelajaran selama di sana ya, Bill. Ada nggak sih perbedaannya perkuliahan di Satyabama sama di UBinus ini? Oke, kalau dari segi perkuliahannya, mungkin kita compare-nya sama UBinus ya, bukan kampus yang ada di Indonesia. Oke, sama UBinus. Saya kan juga terbiasa di UBinus. Yang pertama dari segi kendaraan. Kemarin itu saya kaget kenapa di sana itu banyak sekali bis sekolahnya, bis kampusnya. Jadi saya melihat jarang sekali mahasiswa itu menggunakan kendaraan pribadi. Kebanyakan itu menggunakan bis kampus yang memang sudah ada rutenya. Jadi misal bis nomor 1 itu rutenya itu ke kota mana aja. Nanti teman-teman mahasiswa itu menggunakan bis tersebut. Nah, yang bikin kaget itu jumlah bisnya. Mungkin nggak hanya puluhan, tapi ratusan. Jadi waktu kemarin itu saya lihat, wah ini bisnya banyak sekali kayak gitu. Dan mereka itu on time. Jadi kan semua sama, dari S1 sampai S2 itu jam masuknya itu di jam 9, selesai di jam 3 sore. Itu semua sama. Jadi waktu di jam 9 kurang 15 itu banyak sekali bis yang masuk ke kampus. Itu yang menggunakan bis itu nggak hanya mahasiswa, dosen, petinggi-petinggi kampus juga semua menggunakan bis itu. Itu kampus khusus untuk di dalam area Satyabama aja ya, Bro? Bisnya? Iya. Iya, bisnya itu bisnya Satyabama. Jadi setiap kampus itu punya bisnya sendiri dengan name tag-nya sendiri. Jadi kita tahu nih, oh ini bisnya dari kampus mana seperti itu. Jadi semua universitas yang ada di India tuh mostly punya bis kampus. Khususnya yang di Chennai itu kebanyakan menggunakan bis pribadi, bis kampus. Jadi punya bis sendiri. Kalau dari perkuliahan di kelasnya? Kalau perkuliahan di kelasnya sendiri, ini aku pisahin dulu ya, Bu. Jadi yang S1 itu aku pisahin dua, yaitu S1 reguler sama S1 yang sedikit lebih bagus, maksudnya dari segi fasilitas. Kemudian S2. Nah, kemarin
Saya sendiri itu konversi di S1 yang reguler. Kemudian kalau yang S1 yang lebih apa ya, yang fancy, sedikit lebih fancy itu dibedain di gedungnya saja sebenarnya. Di gedung yang lebih baru, kemudian fasilitas yang ditawarkan itu adanya digitalisasi proyektor. Sedangkan di yang reguler itu kemarin yang saya rasakan itu belum ada proyektornya. Jadi masih kapur gitu. Nah, kemudian yang kedua itu yang ketiga S2. Yang S2 ini ikut yang S1 yang bagus. Jadi memang disiapkan untuk S2. Jadi di dalamnya itu ada digitalisasinya seperti proyektor, lab komputer dan lain sebagainya. Nah, tapi saya juga merasa beruntung juga mengikuti yang S1 reguler. Kenapa? Karena ya maksimal dalam berbaur dengan teman-teman India. Jadi merasakan kebanyakan masyarakat India itu perkuliahannya seperti apa. Karena kan yang S1 yang sedikit lebih fancy itu kan nggak semuanya dapat. Bagi teman-teman yang mau bayar lebih baru bisa masuk ke situ. Sedangkan mayoritas masuk ke S1 yang reguler. Terus kalau nggak salah nih ujiannya juga ya Bill ya. Kalau kita kan di Ubinus ini mostly pakai e-learning, kan? Kalau di sana kayaknya harus tulis ya? Ya, kalau yang di mungkin itu ujiannya tergantung dari tahun berapa kita masuk. Tahun pertama dan kedua itu kebanyakan memang pakai tertulis. Tapi tahun ketiga dan keempat mereka baru nih mulai melakukan digitalisasi di e-learningnya. Nah, kemarin itu waktu sampai di kampusnya saya dikasih 3 buku, 2 buku catatan dan 1 buku buat programming. Karena kan konversi saya kemarin juga informatik kan. Jadi mau nggak mau di sana nanti juga ada programnya. Nah, karena saya masuknya di semester 1, jadi semua pembelajaran dilakukan secara tertulis. Baik dari segi dosennya, itu memberikan materi secara dikte. Jadi dosen itu memberikan materi secara lisan, kita disuruh menulisnya. Kemudian untuk ngodingnya juga teman-teman yang mungkin terbiasa di sini masih sudah menggunakan komputer, di sana di tahun pertama kita menulis di buku. Jadi kayak coding sepanjang itu harus tulis di buku. Jadi menulis variabel semua run. Nggak bisa run dia. Jadi ya kita menulis programnya semua di buku. Jadi patokannya gurunya nanti itu melihat sesuai nggak tulisan kita sama tulisan gurunya. Ada kesulitan nggak dari ngejar pembelajaran yang ada di India? Atau kayak mostly dosennya ini menggunakan bahasa Inggris aksen India kah? Ya, atau aksennya mungkin kalau masalah aksen itu kan tergantung waktu kita tinggal berapa lama kan. Kalau udah lama kan udah terbiasa. Untungnya kemarin pembelajaran di India itu semuanya full menggunakan bahasa Inggris. Jadi masyarakat India itu dan juga siswa-siswa di sana itu sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya sendiri bisa lah memahami apa yang mereka katakan. Mungkin ya awalnya masih kagok sama aksen, tapi lama-lama sudah terbiasa. Masih bisa nggak aksen Indianya? Aksen India itu sebenarnya cuma di speednya aja sih Bu. Mereka ngomongnya lebih cepat aja. Nggak bisa kali. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, padahal pingin banget ya kita tahu Ababil ngomong bahasa Inggris. Kemarin itu yang lucu juga aksen India. Pelajaran yang saya ambil di sana. Jadi saya kan orang Indonesia, belajar di India menggunakan bahasa Inggris, tapi belajar bahasa Perancis. Ada bahasa Perancis, Jadi kemarin tuh saya belajar bahasa Perancis, gurunya itu nerangin pakai bahasa Inggris, aksennya India. Jadi campur-campur itu pengalaman yang paling unik sih menurut saya. Terus selama di Satyabama juga ada beberapa kejadian ya. Kejadian tahunan yang memang ternyata Ababil yang mengalami. Jadi kejadian mungkin bisa dibilang kayak badai itu ya. Ya? Bisa deh diceritain. Ya, jadi kalau nggak salah 5 atau 7 tahun sekali itu di India Selatan pasti terjadi badai. Badainya itu badai skala besar. Nah, bertepatan tahun kemarin itu bertepatan di waktu saya Bu, waktu saya di India. Dan itu pun sebulan sebelum pulang ke Indonesia. Jadi sebelum UAS tiba-tiba badainya itu datang. Yang biasanya 7-5 tahun sekali, nah bertepatan di bulan Desember kalau nggak salah. Nah, itu semua asrama kebanjiran. Kita diungsikan ke sebuah aula besar kemarin.
Kemudian dipindah, yang sebelumnya dari asrama dipindah menjadi kos-kosan. Nah, dari Satyabamanya sendiri, mereka memfasilitasi kendaraan dan juga kos-kosannya. Jadi kita kemarin ya mudah tinggal ngikutin kata-kata gurunya. Walaupun mungkin di waktu kejadian di hari H itu agak susah berkomunikasi karena kan kita sibuk sendiri menyelamatkan diri masing-masing. Nah, tapi after kejadiannya itu ya kita dibantu, dicarikan kendaraan, dicarikan kos-kosan, kemudian tinggal di kos-kosan baru itu. Terus apa aja sih, ada nggak sih barang-barang yang nggak sempat terselamatkan waktu ada banjir badai itu? Waktu banjir yang pertama kali saya selamatkan pasti dokumentasi, paspor dan hal-hal penting krusial lainnya. Itu mau baju, mau celana, mau sepatu basah, saya nggak pikirin, yang penting dokumen itu aman dulu, karena kalau itu problem kan nanti susah balik ke Indonesia. Kemudian prioritas kedua elektronik. Nah, setelah elektronik baru baju-baju. Kemarin untungnya semua terselamatkan sih Bu, karena kan memang kita juga ada batasan membawa barang ke India, jadi waktu penyelamatan itu nggak terlalu banyak juga barang yang diselamatkan. Waktu kejadian itu sempat gak sih ada susah sinyal, terus keluarga gimana menghubungi keluarga dan susah sinyal ada, kalau nggak salah seharian sih waktu hari H itu sinyal susah, dan memang waktu kejadian itu saya nggak memberitahu keluarga karena kan takutnya diberitahu terus kemudian hilang kontak, kan itu tambah bikin panik ya. Jadi saya menghubungi keluarga itu setelah kejadian, setelah di kos. Nah itu baru saya bilang kemarin kejadiannya seperti ini. Terus kayaknya Ababil kuat banget ya. Wah, nangis nggak sih Bil? Enggak, ya memang. Pernah sempet ada rasa kayak kangen rumah nih, itu di momen di bulan keberapa itu? Kalau kangen rumah bulan keberapa ya? Jarang sih Bu saya. Atau hari pertama udah kangen rumah? Enggak. Karena memang saya kan ingin keluar negeri juga, jadi ya memang sudah siap dari awal. Dan juga hampir setiap malam keluarga saya video call sih, jadi nggak terlalu yang begitu khawatir atau kangen ya. Terus selama transfer kredit ke Satyabama di India, apa sih pengalaman belajar yang paling bikin Ababil berkesan? Yang pasti berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang awalnya saya nggak pernah bersosialisasi dengan orang, tiba-tiba langsung ke tanjakan yang paling ekstrim, yaitu bersosialisasi menggunakan bahasa Inggris. Mau nggak mau kan saya harus bisa mengimprove ya. Nah kemudian merasakan budaya India, budaya dari segi pertemanan, dari segi makanan, dari segi pakaian, kemudian dari segi pembelajaran juga banyak sekali yang saya dapatkan dari program ini. Mungkin ini juga jadi pertanyaan beberapa teman-teman di sini. Karena Ababil Muslim ya? Iya. Mungkin gimana sih caranya Ababil membedakan makanannya, atau bagaimana cara Ababil beribadah di sana? Terus mayoritas di sana itu agamanya apa sih, Bil? Kalau mayoritas kemarin pasti Hindu. Kalau India kan terkenalnya Hindu. Mayoritas kedua itu Kristiani dan Katolik, kemudian baru disusul Muslim. Sebenarnya Muslim itu nggak terlalu minoritas di sana. Apalagi di Chennai. Chennai itu kan terkenal sebagai kota pelajar juga. Jadi kebanyakan kampus-kampus besar itu ada di kota Chennai itu. Nah, terkait beribadah, kalau di Satyabama itu kita ada komunitasnya sendiri, Muslim for Satyabama. Ada grup WhatsApp-nya juga. Mereka itu reminder aja, kayak misal, oh ini udah waktu zuhur nih, nanti ada sholat berjamaah di ruang kelas. Tapi biasanya kita nggak ada musola ya di sana. Biasanya ibadahnya itu di ruang kelas. Kalau azan juga nggak ada otomatis ya? Jadi cuma reminder by WhatsApp. Reminder by WhatsApp, mau salat subuh, zuhur, kemudian waktu puasa, kan saya masih di grup itu kan sekarang. Waktu puasa di India ya, Bil ya? Lupa saya kayaknya enggak. Enggak ya, cuman itu masih after puasa baru saya berangkat. Tapi sekarang kan saya masih di grup itu, jadi saya lihatnya itu waktu puasa mereka ada jam sahurnya, lokasi sahur yang tersedia, jadi mereka announce lah tempat-tempatnya itu. Kemudian untuk sholat Jumat, kampus juga udah tahu kita difasilitasi beberapa bis yang khusus untuk mengantarkan umat Muslim beribadah sholat Jumat. Jadi... Tapi harus tepat waktu sih. Jadi karena bis penggunaan kita transportasinya kan fasilitas umum, jadi kita nggak bisa molor-molor. Kalau ketinggalan sedikit ya ditinggal. Jadi teman-teman juga kalau misalnya pengen ada keinginan nih gimana ya rasanya buat transfer kredit atau jalan-jalan ke India juga nggak perlu khawatir.
Nggak perlu khawatir, apalagi umat Muslim di sana sangat disambut dengan ramah. Oke, kalau soal makanannya di sana untuk cari makanan halal atau non halal gampang nggak sih, Bil? Oh, jadi masyarakat India itu kan dibagi menjadi dua, yaitu vegetarian sama enggak. Oke. Mereka itu sangat concern di makanan vegetarian. Ya. Bahkan ada teman saya sendiri itu dari kecil memang sudah tidak makan daging. Kantinnya sendiri, tempat makannya sendiri itu juga dipisah. Jadi gedung A ini khusus untuk daging, gedung B ini khusus untuk sayuran kayak gitu. Nah, untuk makanan kemasan bagaimana? Kan saya juga sebagai umat Muslim harus aware sama yang haram sama non haram loh. Nah, kalau di makanan kemasan itu biasanya ada notifikasi tanda hijau. Kalau makanan notifikasi dengan gambar warna hijau itu biasanya mengandung nabati. Nabati. Jadi untuk kadar dagingnya itu sedikit, walaupun kita nggak tahu ya, mungkin itu pure halal atau enggak. Tapi yang penting kita kan sudah mengantisipasi mengambil makanan yang kadar dagingnya itu sedikit. Jadi kadang kita mengambil makanan yang ada tagnya hijau-hijau seperti itu. Terus aku juga tahu nih kayaknya Ababil punya YouTube yang record ya, perjalanan singkatnya Ababil selama ada di India. Mungkin bisa dipromosiin Ababil. Ya mungkin kan kita nggak tahu ya kapan bisa keluar negeri lagi. Mungkin apakah itu satu-satunya atau gimana ya. Mau kemarin saya inisiatif untuk buat dokumentasi aja sedikit, walaupun nggak terlalu formal ya, buat senang-senang aja. Bisa dicek di YouTube aku di @akbarabil. Di situ ada beberapa kegiatanku selama di Satyabama. Keren. Nanti bisa coba lihat ya. Jadi seru banget tuh, Ababil juga tag-nya bagus ya, lucu-lucu. Sekarang kita memasuki sesi akhir. Aku ingin tahu manfaat apa sih yang Ababil rasain selama ikut transfer kredit? Yang pertama, mau bersosialisasi, keluar dari zona nyaman. Karena kan saya base-nya itu orangnya nggak terlalu suka berinteraksi sama orang, tapi setelah melakukan kegiatan tersebut kan dipaksa untuk berinteraksi ya. Jadi ya sampai sekarang bahkan keterusan suka berinteraksi sama orang. Ya, jadi terus kemudian saya belajar bagaimana untuk menghormati budaya lain. Kita nggak bisa terlalu egois untuk memaksakan budaya kita sendiri. Kita juga harus tahu tempat di mana kita berada. Kemudian kita juga harus bisa manajemen, mengatur baik itu waktu, uang, semua saya belajar di situ. Karena sekali kita kemarin miss sesuatu itu ya nggak bisa diulang lagi. Terus juga ini ada beberapa pertanyaan, Kak Ababil kasih motivasi dong untuk kami yang masih bimbang ikut program transfer kredit atau enggak. Motivasi ini kata-kata gitu ya Bu? Iya, kata-kata hari ini. Ya, kata-kata. Apa ya? Mungkin kalau saya sendiri kan belum merasa mampu untuk memberikan motivasi ya Bu. Mungkin ajakan aja buat teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti program-program yang ada di kampus ini, terutama di UBINUS. Ambil aja kalau aku. Karena kenapa? Kita juga harus menyadari bahwa kampus kita ini kan skop mahasiswanya nggak terlalu besar, sehingga peminatnya kan pasti sedikit. Sedangkan dengan minat yang sedikit itu pasti peluang untuk qualified-nya itu tinggi. Jadi teman-teman kalau takut nih misal nanti aku nggak lolos atau gimana, ya coba aja dulu, karena peminatnya yang tadi sedikit meninggikan peluang untuk lolos. Jadi dan juga yang tadi kalau nggak dicoba kita nggak tahu kedepannya mau gimana. Menurut Ababil, mahasiswa yang seperti apa sih yang cocok buat ikut transfer kredit internasional? Kalau menurutku yang penting mau aja sih Bu. Mau ada itu dia nanti mau dia introvert, extrovert, itu nanti akan menyesuaikan kok. Kayak kemarin yang di India kan saya sama Fauzan. Ya Bu Dati tahu lah, saya sama Fauzan itu kepribadiannya bertolak belakang. Fauzan itu lebih aktif bersosialisasi, sedangkan saya kan bergelutnya di dokumentasi. Nah, jadi kemarin itu ya saling melengkapi aja. Kalau ada yang bertanya, biasanya itu dihandle Fauzan. Sedangkan kalau urusan surat menyurat di imigrasi dan di kampus, itu biasanya saya yang menghandle. Jadi nggak perlu takut teman-teman mungkin, wah saya nanti gimana ya. Kita sebagai tim aja nanti berangkatnya, saling melengkapi. Makasih Ababil udah sharing banyak banget di sore hari ini. Satu pertanyaan lagi nih.
bisa deskripsiin nggak pengalaman Ababil selama transfer kredit dalam satu kata? Belajar. Belajar. Ya. Okay. Karena kan kita di kampus ini kan juga belajar caranya belajar. Nah itu kemarin salah satu ICT ini momen yang tepat untuk belajar caranya belajar, baik itu belajar dari segi manajemen, belajar dari segi budaya, belajar dari segi kebiasaan, semua saya dapatkan di program ini. Gitu. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu. Kita aplaus ya buat Ababil. Oke, terima kasih Ababil udah mau nyempetin waktunya buat sharing-sharing cerita sama kita untuk sore hari ini. Buat teman-teman sekalian, aku juga mau ingatin jangan lupa follow juga nih Instagram Ubinus Malang, TikTok Ubinus. Dan juga aku mau kasih informasi bahwa kita masih ada promo uang pangkal diskon 50% sampai akhir Juni nanti. Akhir Juni 2025. Oke, jangan lewatin, langsung aja kunjungin. Bisa datang ke Ubinus Malang atau bisa langsung kunjungi websitenya. Oke, makasih Ababil. Selamat sore. See you.